Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa dukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sakit siapa aja Mbak? Yang sakit. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum. Ada istilah begini, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka kamu harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Coba tulis. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka lakukanlah sesuatu yang luar biasa. Gak ditulis, lupa lagi. Tulis. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka lakukanlah sesuatu yang luar biasa. Sudah belum? Lama banget. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka lakukanlah sesuatu yang luar biasa. Nah, jika yang kita lakukan sederhana, maka yang kita dapatkan sederhana. Tulis lagi. Jika yang kita lakukan sederhana, maka yang akan kita dapatkan adalah sederhana.
Jika yang kita lakukan sederhana, maka yang kita dapatkan adalah sederhana. Abi itu lagi pengen ikutan itu tuh, apa namanya, gym, tahu nge-gym gak? Nge-gym tuh, biar bisa ngebentuk otot. Nggak tahu berapa sih harganya, 80.000 atau maksudnya sekali ke tempat gym tuh segituan. Sekali ke tempat gym tuh segituan. Tapi nanti kalau sudah bayar 80.000, ya belum tentu kita kuat juga. Tapi nanti otot badan tuh jadi kebentuk bagus, nggak lembek kayak gitu. Tapi kalau kita yang malas olahraga, malas lari-lari, malas Mahatma, yang ikut Mahatma malas apa-apa ya badan kita begini-begini bahaya. Makanan bisa jadi enak itu karena ada yang masak, gitu nih logikanya nih ya. Otot bisa jadi itu karena nge-gym. Kalau si tukang masaknya diem saja, ada spatula, ada panci, gas nggak dinyalain, dikawung nih, maka kamu semua yang ada di Kaliwadas di sini nggak bakal bisa makan. Karena kita bisa makan di sini, itu berarti ada yang masak. Nah, masak itu gerakan, itu baru masak. Tapi kalau tukang masaknya diem saja, nggak ngapa-ngapain, ya nggak masak. Kalau nggak masak, maka nggak gerak. Kalau nggak gerak, maka nggak ada masakannya. Gitu. Kalau kita ingin ke puncak, berarti harus ngapain? Harus mendaki kan? Terus kalau kita diam saja di sini, nyampe nggak sampai ke puncak? Enggak. Kalau kita ingin ke puncak, jalan sana. Rata-rata cita-citanya orang itu ingin membahagiakan orang tua. Apa cita-citanya? Pengen bikin senang orang tua. Pertanyaannya, apa yang harus kamu lakukan? Membahagiakan orang tua itu kan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Maka yang harus kita lakukan adalah luar biasa sabarnya, perihnya, pahitnya. Di pondok kita nangis, masih baru, kurang begitu betah, keingetan orang tua, nguras perasaan, ingat sama pepohonan rumah, ingat sama jalanan kampung, ingat sama wajah ayah dan ibu, ingat dimanjakan mereka. Sementara di sini berjuang sama teman-teman yang sayang sama kita dengan sedemikian rupa itu ya nggak ada. Kita jadi orang mandiri nih di pondok. Jadi orang mandiri, hidup bertetangga sama teman-teman dan kawan-kawan. Ditanggung sendiri. Senangnya ditanggung sendiri, sedihnya ditanggung sendiri. Beda kalau di rumah, tanyain sama orang tua. Kamu kenapa murung nak? Kenapa kamu nangis nak? Enak kan? Iya enak. Di rumah emang enak. Kasur siap. Kadang-kadang kamar ber-AC. Main handphone full. Waktunya sholat pengen gak sholat gak apa-apa. Waktunya ngaji gak pengen ngaji gak apa-apa. Bisa sambil cari-cari cewek. Bisa sambil nge-game. Sementara kalau di sini gak bisa ngapa-ngapain dan gak bisa seperti itu. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngaji, ngaji. Main handphone gak boleh. Sebenarnya yang kalian lakukan adalah sesuatu yang luar biasa di sini. Rutinitas kegiatan harian
untuk bisa menjadikan kalian orang luar biasa. Sesuatu yang digembleng nih anak, sesuatu yang digembleng ini bakal jadi, tapi sesuatu yang dibiarin aja nggak bakal jadi. Sesuatu dibiarin aja nggak bakal jadi, tapi sesuatu yang digembleng, diolah itu bakal jadi. Apa aja itu tuh? Nyari emas sama nyari air itu kira-kira susah mana? Hah? Mahal mana? Ngerti kan maksudnya? Nyari emas sama nyari air itu susah mana? Emas. Makanya mahal mana? Emas. Sebenarnya kalau ditanya kita itu butuh emas atau butuh air? Air. Mas Ilham nggak punya emas, segram pun nggak punya, tapi tetap masih hidup. Karena setiap hari ada airnya. Wa khuliqa minal ma'i kulla syai'in hayy. Segala sesuatu itu diciptakan dari air. Kamu nggak ada air 3 hari mati. Pasti itu. Sok nggak minum 3 hari, tapi jangan minum rebusan-rebusan, jangan kasih oksigen, jangan kasih air. Ya kelabakan kita sudah. Air itu kan dari bumi, nah susah juga jadinya ngebor. Tapi lebih susah emas. Karena emas lebih susah dan air banyak berlimpah, makanya emas yang mahal. Nah, kelak nanti kamu akan menjadi orang mahal atau jadi orang murahan tergantung kamu sekarang. Kamu kuat sabar atau gampang nyerah? Gampang ngeluh. Kalau dipukul hebat, sabar, dijewer sabar, ditazir sabar, dimarahin sabar, kangen sama orang tua sabar, kepengen pulang sabar, kepengen main bola sabar. Maka kualitas diri kamu sudah menjadi orang hebat. Tidaklah seseorang menjadi pemimpin kecuali dia adalah orang-orang sabar. Tapi kalau pilihan kamu pengen jualan doang, jualan gorengan, jualan serabi ya sudah. Itu pilihan. Tapi kalau pengen jadi orang hebat, berhasil, dan bisa bikin orang tua bangga, sabar kamu di pondok. Maka dari itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim tuh dikatakan ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'un bika an majmu'iha bi bayanin tukain wa hirsin was ibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuliz zama. Tidak akan seseorang nyantri di pondok lalu dapat ilmu kecuali harus memenuhi 6 syarat. Kamu di pondok nih nggak bisa pinter kecuali memenuhi 6 syarat. Pertama harus pinter, cerdas, bukan idiot. Yang kedua khirsun, semangat. Di pondoknya semangat belajar. Yang ketiga istibar, sabar di pondok tuh sabar. Kangen orang tua juga sabar. Yang mondok bukan kamu aja, yang di depan kamu ini Abi pernah mondok 9,5 tahun. Kamu baru berapa hari di sini. Itu Ustadz Yahya, Bu Yahya, Bu yang Al-Baja mondok tuh. Ada kali 25 tahun, 18 tahun, 18 tahun. Al baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Jangan dibilang 4 tahun itu udah lama. Mbah Dimyati itu udah 25 tahun atau berapa. Mondok pindah-pindah. Gak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi ya orang gak sabar namanya. Justru di pesantren itu kita diajarkan bermasyarakat. Nah, Abi dulu mondok nangis gak? Nangis. Sampai ngejar-ngejar mobil. Dulu mobilnya warnanya merah. Mobil Zebra 13.
ngajar-ngajar mobil, nangis-nangisan di warung, dicegat sama tukang warung pertama kali mondok, terus langsung dikamerin, digotong di kamar. 2 hari tah, kayaknya mata tuh besem tuh maksudnya bengep matanya, kayak orang tojokin. Yang nggak siap, orang nggak siap mondok gimana, suruh mondok. Ya lama kelamaan nggak bisa kemana-mana, harus di pondok, harus bergaul, harus berteman, harus mandi, harus tidur di pondok. Ya lama-lama betah di pondok. Jadi orang santri. Jadi santri beneran, ya gudigen, ya korengen, ya kadang-kadang bertengkar sama temen, yang kadang-kadang slack sama temen, yang kadang-kadang akur lagi, itu pengalaman pondok. Kamu udah pada gede-gede loh, itu ada namanya Pais di sini, tahu kenal kan? Bocil mondok. Aal 4 tahun di sini mondok. Kalau kamu nangis-nangisnya nggak berhenti, nggak malu sama Al. Ya awal-awal mereka juga nangis. Tapi setiap orang itu harus belajar dari orang lain. Ngerti kan? Sebab biasanya pengalamannya sama saja. Tanya sama yang lama, kamu dulu mondok masih umur berapa? Masih umur 7 tahun. Nangis enggak? Nangis. Begitu anak baru tuh nanya sama anak lama. Pengalaman saya ini, mondok nih, ditinggal sama orang tua, pernah nggak dialami sama anak-anak santri lama? Pernah, sama-sama manusia. Kamu kira yang lama-lama nggak punya orang tua? Punya. Ini Mas Sakib dari Jambi nih. Harus terbang pakai pesawat. Kemarin pakai pesawat, Mas Sakib ya? Pakai pesawat. Kamu orang mana? Orang mana? Orang sini, orang situ, orang Sumber, orang dekat. Suasananya sama, alamnya sama. Kita mah dulu tuh ketemu sama orang Cirebon aja udah seneng banget. Ketemu sama orang Cirebon udah seneng banget. Karena isinya di pondok tuh ada orang Tegal, ada orang Brebes, ada orang Pemalang, ada orang Purwokerto. Wong Grage, wong Cirebon tuh seneng banget ya. Bukan hanya orang kampung sendiri, orang Cirebonnya seneng banget. Mondok di Bumi Ayu. Nangis di Bumi Ayu, nangis pertama. Tapi mondok setelahnya nggak nangis. Pernah mondok di Buntet nggak nangis. Pernah ikut pasaran di Kaliwungu nggak nangis. Pertama kali mondok tuh yang nangis. Pertama kali. Namanya juga pengalaman pertama. Lah nanya sama yang lama-lama tuh. Ini si kembar nih Upin Ipin. Nanti bakal jadi kenang-kenangan anak-anak. Dia pernah nangis sampai kayak orang tantrum. Apakah sampai sekarang nangis? Enggak. Kalau sampai sekarang nangis, umurnya nggak panjang, udah mati duluan kan. Sekarang bisa sampai, bisa pakai sarung, bisa pakai baju kemeja, bisa pakai peci hitam, bisa ikutan ngaji. Ya awalnya nangis, sampai sekarang juga belum betah di pondok. Kalau bicara itu, tapi nanti lihat setahun lagi, 2 tahun lagi, jadi jagger di pesantren. Umum orang mah begitu. Ya abinya pernah mondok, pernah jadi kayak kamu nak. Kamu yang belum pernah jadi kayak abi mah. Abi pernah jadi kayak kamu belum jadi kayak abi. Makanya anak-anak baru nih samperin anak-anak lama. Ada Mas Arya, ada Mas Fahri, samperin. Pernah nggak sih nangis Mas? Pernah. Ingetan apa sama nangis? Ya inget orang tua, inget rumah, inget motor di rumah, inget ini, pengalamannya sama. Kita orang yang pernah menderita, cerita dengan seseorang yang pernah dengan penderitaan sama itu aman dan nyaman. Contoh nih, Neng itu kan pernah kejang, Abi itu Neng pernah kejang waktu kecil. Gitu. Terus biasanya Abi nanyanya kepada orang yang pernah kejang apa kepada orang yang belum pernah kejang? Yang pernah kejang karena dia pengalaman. Ngerti kan begitu? Tanya sama orang yang pernah kejang.
Gimana awalnya, gimana ininya, biar kita belajar gitu loh maksudnya. Nah, anak-anak baru tuh begitu. Harus belajar dengan orang yang pernah mempunyai pengalaman yang sama. Kamu jangan mengira yang mondok tuh cuman saya, yang lain bukan mondok. Yang lain tuh kamar penuh tuh punya orang tua semua, jangan dikira orang punya orang tua. Mas Ilham punya ayah enggak? Punya. Ibu punya? Punya. Ada di mana sekarang ayah ibunya? Di rumah. Pengalaman kamu sama dengan pengalaman dia. Apa bedanya? Bedanya kamu nangis, dia enggak nangis, gitu aja. Kamu baru, dia lama. Dan ingat, dia pernah pengalaman seperti kamu anak-anak baru, dan kamu anak-anak baru itu bakal seperti dia. Beres kan begitu? Mang Hibat ketua pondok aja pernah nangis. Pernah kalau nangis. Siapa yang di sini nangisnya jeger, siapa ya di sini? Dulu waktu baru tuh Mang Arif, nangisnya jeger, siapa yang lama sekarang? Ilham nangis nggak dulu? Nangis, tapi keras nggak? Keras ya, terbang ya. Siapa yang pernah nangis di sini tuh? Pak Satria udah nggak ada. Pak Satria pernah nangis. Nah, oh Fahri, gedor-gedor kamar Abi Mas Fahri. Kata pengurus. Gedor-gedor kamar Abi, pengen ngobrol, pengen pulang, pengen apa, awal-awal mondok. Pernah pengalaman begitu Mas Fahri? Pernah. Tanya, kamu mau belum seberapa? Mas Pais tuh nangis kayak gangsing gitu. Didepin sama Mbak Vika atau apa, pernah nangis. Semuanya pernah. Makanya anak-anak baru belajarlah sama anak-anak yang biar menenangkan hati. Pernah nggak sih Mas kayak gitu tuh? Pernah, begini-begini. Nanti saya bakal kayak Mas ya, betah. Iya, Mas juga pernah kan pengalaman kayak saya? Iya, dulu. Maka dari itu Abi himbau, di pesantren tuh sabar. Pesantren tuh bahasa Arabnya ma'hadun, ahida ya'had, tempat yang menjanjikan. Kalau kamu benar di pesantren, bagus di pesantren, jauh dari orang tua, kamu dewasa, kamu hebat, kamu pinter, maka rata-rata orang berhasil tuh alumni pesantren, rata-rata. Pada dewasa, pada hebat. Tapi di pesantrennya kamu sabar. Jangan pada nakal. Wallahu a'lam.